Selamat malam saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk hadirat Tuhan dalam ibadah kebaktian matahari terbenam. Mari kita memulainya dengan menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Dengarlah firman Tuhan sebagai landasan ibadah kita hari ini. Mazmur 139 nomor ayat yang ke-23 dan 24. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Pujian nomor 204. Pujian 204. Oh Tuhan, ku sucikan jantungku. Oh Tuhanku, sucikan jantungku. Ujilah jantung dan pikiranku. Di jantungku tersimpan yang jahat. Sucikanku dan membebaskanku. Oh Tuhanku, hapuslah dosaku dengan firman-Mu, menyucikanku, dan api-Mu bakarlah aibku. Ku ingin dapat memuliakan-Mu. Oh Tuhanku, ku serahkan diriku. Penuhi aku dengan kasih-Mu. Kuasaiku agar ku tak congkak. Ku mau taat kini, pimpinlah aku. Oh Tuhanku, bangkitkan jiwaku. Api Roh Kudus bakar jantungku, dan firman-Mu yang memeliharaku. Berkatiku, inilah doa.
Mari kita tetap berdiri dan kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dari Tuhan kami, Yesus Kristus, Bapa pencipta langit dan alam semesta, dan Bapa yang juga menciptakan manusia serupa gambar dan rupa-Mu. Dan sejak Adam berdosa, semua manusia tertimpa kutuk dosa yang mematikan setiap manusia. Sehingga kematian adalah momok yang paling menakutkan di dalam kehidupan manusia. Ya Bapa, kami sadar bahwa di dalam dunia yang semakin menakutkan dan membingungkan, dunia yang semakin kacau balau dengan wabah virus corona yang ada di mana-mana, kami khawatir, tapi kami bersandar padamu. Kami tidak takut karena kami punya Allah yang mengatur segalanya. Namun kami memohon Kau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Lihat hati kami dan pikiran kami ya Bapa. Karena kami sadar selama wabah ini, apakah kami benar setia kepadamu? Apakah melalui wabah ini justru iman kami semakin mundur? Keinginan kami membaca firman-Mu semakin menurun. Dan kebiasaan kami berdoa semakin tidak bisa lagi. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami jika kami datang di hadapan-Mu dengan bersungut-sungut. Ampuni kami jika kami datang ke hadirat-Mu dengan terpaksa. Kami memohon Engkau menolong kami Bapa, sehingga kami sungguh-sungguh bisa datang di hadapan-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk meninggikan nama-Mu, bahkan untuk memberikan persembahan yang terbaik dari hidup kami. Dan juga kami ingin menyambut firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami bisa dikuatkan, dihibur, ditegur, sehingga kami bisa menggunakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sertai Bapa setiap item dalam ibadah hari ini, mulai dari puji-pujian, pembacaan firman Tuhan, persembahan, pendengaran, pengkabaran firman-Mu, dan semua ini kiranya memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Mari kita ucapkan sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita Lukas. Dari Injil Lukas yang ke-7. Injil Lukas 7, kita akan membaca ayat 1 sampai yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-7, 1 sampai 10, kita akan baca secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat yang pertama, mohon saudara-saudari bisa menyimaknya. Membaca ayat yang kedua, dan begitu selanjutnya sampai nanti kita ayat 9 dan 10 kita akan baca bersama-sama. Injil Lukas 7, 1 sampai 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tuhan menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum.
Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan sajalah sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya sama-sama. Setelah Yesus mendengarkan perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Kita bersukacita dan bersyukur atas pembacaan firman Tuhan yang kekal, dan berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan serta mewartakan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita menyanyikan pujian KPPK 229 Pimpin Aku. Tuhan, pimpinlah aku agar ku tak tersesat. Kau beserta amanlah di dalam anugerah-Mu. Pimpin aku agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di sorga. Saat ombak menerpa, Kau yang melindungiku. Kau dekatku, tenanglah, itulah harapanku. Pimpin aku agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di sorga. Tuhan, pimpinlah aku sampai badai berlalu. Saat tiba di sorga, air mataku terhapus. Pimpin aku agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di sorga. Kita menyimak warta gereja pada malam hari ini. Jadwal pelayanan minggu depan yaitu 26 April. Liturgos akan dilayani oleh Bapak Julimin dengan khotbah oleh Bapak Mungen dengan tema Yesus menyembuhkan 2 orang buta dari Injil Matius 9:27-31. Musik oleh Saudari Airin dan kolektor oleh Saudari Elizabeth.
Dan warta gereja, puji Tuhan, di mana kita dituntun untuk berkebaktian keluarga di rumah kita masing-masing. Kita mengharapkan setiap kepala keluarga dapat memimpin kebaktian ini dengan mengajak seluruh keluarga menyembah Allah Tritunggal di dalam roh dan di dalam kebenaran. Yang selanjutnya, tolong doakan rencana membuat studio rekaman video dan audio di lantai 4 Pos PI Sungai Raya dalam minggu depan, sehingga gereja dan setara dapat merekam kebaktian dan video pelajaran dari studio ini. Demikian warta gereja, mari kita menyembah Tuhan dalam bentuk persembahan. Yang akan melayani persembahan adalah Ibu Magdalena. Kita menyanyikan pujian 384. Hujan berkat-Mu, kebangunan Roh Kudus. Ini janjinya kasih-Mu yang sejukkan jantungku. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Turunkan hujan berkat-Mu, diturunkan Roh Kudus. Gunung lembah disejukkan oleh hujan berkat-Mu. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Turunkan hujan berkat-Mu, janji-Mu pun genaplah. Firman-Mu yang sungguh indah menyegarkan jantungku. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Turunkan hujan berkat-Mu, turunkanlah Roh Kudus. Ku tinggalkan semua dosa, pada Tuhan berserah. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah memimpin ibadah kami sampai pertengahan ini, di mana Kau telah memberikan kami kesempatan untuk menyembah Engkau dalam bentuk persembahan. Kami bersyukur untuk segala berkat-berkat yang kami terima, baik berkat jasmani maupun berkat rohani yang ada dalam minggu ini. Dan kami mengembalikan hanya sebagian kecil dari semua itu, karena itu semua adalah milik-Mu. Kami memohon Kau menerima persembahan ini, dan Kau pakai persembahan ini supaya persembahan ini bisa memuliakan nama-Mu dan digunakan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan kami memohon Kau juga memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan dengan sukacita.
Kami memohon ampun atas dosa pelanggaran kami, dan kami berdoa serta bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Julimin, dan tema dari firman Tuhan hari ini adalah Tuhan Yesus menyembuhkan hamba kepala pasukan 100. Pada hambanya dipersilakan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk malam hari ini kembali kita dipersatukan di dalam kebaktian matahari terbenam ini. Ini adalah sebuah anugerah yang terindah di dalam hidup ini, yaitu untuk melayani Tuhan. Inilah kesempatan satu-satunya yang terbaik, apa itu? Kita dapat melayani Tuhan. Dan selanjutnya ya, untuk malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita membuka Injil Matius pasal 8. Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-5 sampai dengan 13. Saya akan membacakan, silakan menyimaknya dengan baik. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan 13, demikian bunyi firman Tuhan. Temanya adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah di dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih karena pada malam ini Engkau sudah menghimpun kami di kebaktian matahari terbenam ini. Ini adalah sebuah anugerah yang terindah di dalam hidup kami, yaitu dapat melayani Engkau walaupun di tengah krisis global ini, yaitu virus corona. Tetapi kami percaya Bapa, walaupun kami takut, tetapi kami percaya ada pengharapan di dalam Kristus Yesus di dalam hidup kami. Jika kami takut, kami boleh datang di hadapan Tuhan, kami memohon kekuatan dari Engkau. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membukakan lubuk jantung kami agar kami semua di sini dapat berkat-Mu yang terbesar, yaitu dapat mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya kami dapat mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami juga boleh bertumbuh di dalam iman kami. Kami semakin dekat dan kami semakin percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi kami. Terima kasih Bapa di surga. Berikan kami ingatan yang baik, kepintaran, hikmat dari Engkau agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Baik itu yang berbicara
maupun yang mendengar, agar sama-sama mendapatkan berkat dari Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Pakailah hamba yang terbatas ini, yang tak berguna ini, untuk menjadi alat-Mu yang setia, agar dapat melayan Engkau seutuhnya, dapat taat dan semakin dekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudariku di dalam Tuhan, malam ini kita akan masih belajar ya dari 7 aspek kemahakuasaan Allah dalam mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Firman Tuhan malam ini diambil dari Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan 13. Juga terdapat di Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10 yang tadi kita membacanya secara bertanggapan. Dan saya dengan tema budak kepala pasukan 100 yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ini merupakan kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, yaitu setelah khotbah di bukit di dalam Injil Matius dari pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-7. Dan di pasal yang ke-8 ini dalam Injil Matius ini Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai penyakit. Kalau kita melihat, salah satunya adalah menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kalau kita membacanya di ayat yang ke-5 ya, mujizat penyembuhan hamba seorang perwira ini hanya dicatat di dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Sedangkan Injil Yohanes maupun Injil Markus mereka tidak mencatat hal tersebut. Ayat 5a ya mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu masuk ke kota Kapernaum. Kapernaum kalau kita melihat ya adalah kota yang terletak di tepi pantai barat laut atau Danau Galilea. Dalam bahasa Ibraninya itu adalah Kefarnakum ya, atau dalam bahasa Yunaninya itu Kafarnaum. Naum artinya desa dari Nahum. Kota ini kalau kita melihat ya, kota ini adalah kota yang begitu maju, sangat penting ya, karena terletak di antara lintas perdagangan Mesir dengan Syria. Dan juga apa? Dan juga lintas perdagangan antara Mesir Mesopotamia, Mesir dan Syria dan Mesir Mesopotamia. Karena begitu pentingnya kota ini kalau kita melihat ya, maka pemerintahan Roma itu dia apa? Dia menempatkan beberapa tentara ke kota tersebut. Ya, untuk apa? Dengan tujuan agar jalannya perdagangan itu lebih lancar, lebih tertib. Dan juga apa? Juga menempatkan tentara tersebut agar apa? Dapat memungut pajak. Karena apa? Karena memungut pajak itu adalah salah satu pendapatan dari orang-orang Roma. Selanjutnya kalau kita melihat di ayat yang 5b sampai dengan 6, di situ dikatakan, saya akan membacakannya. Datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Muncul pertanyaan di benak kita, siapakah perwira ini? Ya, dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak terlalu jelas dikatakan siapakah perwira ini. Tetapi dalam bahasa Inggris istilah yang digunakan adalah centurion, ya, yaitu seorang kepala dari century atau kepala pasukan 100. Artinya apa? Artinya bahwa dia adalah seorang perwira Roma yang mengepalai pasukan 100. Saudaraku sekalian, perwira Roma ini dia itu berbeda dengan orang-orang Romawi pada umumnya. Ya, mengapa? Karena perwira ini di situ dikatakan adalah perwira yang rendah jantung. Dia adalah penguasa di Kapernaum yang merupakan utusan Romawi dan merupakan kaki tangan orang Romawi untuk apa? Menjadi penguasa di Kapernaum. Tetapi apa yang dilakukan oleh perwira ini kalau kita lihat? Dia datang dan memohon kepada Tuhan Yesus dan berkata, hambaku sakit lumpuh dan menderita. Saudara bisa membayangkan, ini adalah sangat luar biasa.
Ya, mengapa? Karena ia begitu peduli ya dan perhatian pada hambanya tersebut. Ia rela berjalan jauh demi untuk apa? Mengupayakan kesembuhan dari hambanya tersebut. Ini adalah suatu teladan yang baik saudara-saudara. Suatu teladan yang dapat kita tiru dalam kehidupan kita. Sebenarnya kalau kita melihat ya, bisa saja dia apa? Dia menyuruh anak buahnya untuk memanggil Tuhan Yesus. Ya kan? Tetapi itu tidak dilakukannya. Mengapa? Karena kerendahan jantungnya. Kerendahan jantung perwira tersebut. Jika seorang memiliki kerendahan jantung, itu pasti dia mempunyai kasih di dalam hidupnya. Tidak seperti di zaman sekarang ini. Kalau kita lihat ya, banyak orang yang telah kehilangan kasih. Dunia yang sekarang menjadi dunia yang egois. Masing-masing hanya mementingkan kehidupannya sendiri, mementingkan dirinya sendiri. Masing-masing hanya apa? Tidak peduli apakah tetangga kita di sebelah susah, orang di depan kita susah, kita tidak peduli. Yang penting apa? Yang penting kehidupan kita senang, kita bahagia. Kita tidak melihat tetangga kita, saudara kita di kiri kanan kita, kita tidak melihat. Kita tidak mau tahu, kita tutup mata. Yang penting apa? Yang penting, saya hidup enak, saya bisa makan, saya bisa berpakaian, saya bisa memiliki ini, memiliki itu. Yang lain tidak peduli. Banyak orang pada zaman ini juga ya, yang memiliki banyak harta, memiliki jabatan yang lebih tinggi, atau merasa lebih pintar dari orang-orang lain. Ya, apa yang dilakukannya? Dia menginjak-injak atau bersikap sewenang-wenang terhadap orang atau bawahannya tersebut. Mengapa bisa demikian? Karena orang tersebut ya sudah mempunyai pemikiran, bahwa saya ini adalah orang kaya. Level saya lebih tinggi dan lebih pintar. Sehingga apa? Sehingga ia bisa sesuka hatinya memerintah, menindas orang lain dan bawahannya. Tetapi berbeda dengan si perwira ini. Ya, si perwira ini dia kaya, dia punya kuasa. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak menyuruh orang lain untuk memanggil Tuhan Yesus. Ya, kalau kita membaca di sini, dia justru datang dengan segala kerendahan jantungnya kepada Yesus. Dan apa? Dan memohon, Tuhan, hambaku terbaring karena sakit lumpuh dan sangat menderita. Saudaraku sekalian, di sini kita bisa melihat ya, bahwa perwira ini bukan hanya rendah jantung, melainkan juga apa? Punya kasih. Seperti yang tadi saya katakan. Dan tanggung jawab. Perwira ini bisa merasakan penderitaan hambanya. Bahkan kalau kita lihat di Injil Lukas pasal 7 ayat yang kedua, tadi kita membaca secara bertanggapan, di situ dikatakan hamba yang sangat dihargainya. Di Matius tidak dicatat tentang hal ini, tetapi di Injil Lukas dicatat pasal 7 ayat kedua. Hamba yang sangat dihargainya. Seorang hamba atau seorang budak di dalam kekaisaran Roma, ya kalau kita melihat statusnya itu adalah tidak ada tempat dan tidak berharga sama sekali. Kapan mau beli budak, kapan mau usir, siksa, bunuh sekalipun, ia adalah hal yang biasa yang terjadi tersebut. Hal yang lumrah terjadi. Akan tetapi kalau kita melihat perwira tersebut, dia adalah seorang perwira yang berbeda. Berbeda dari yang lainnya. Dia begitu mengasihi hambanya. Dengan imannya dia datang mencari Tuhan Yesus dan memohon apa? Memohon kepada Tuhan Yesus agar hamba yang dikasihinya itu disembuhkan. Kita bisa bayangkan seorang perwira kaya raya, punya kuasa, tetapi dia sangat memperhatikan budaknya. Ini adalah teladan yang patut ditiru untuk setiap kita. Kita jangan merasa kalau kita sudah kaya, kita sudah punya status, punya jabatan yang tinggi, kita seenak kita ingin menindas bawahan kita.
atau orang lain. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh terjadi. Kita harus seperti si perwira tersebut. Ya. Selanjutnya di ayat 7, di situ dikatakan, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Saudaraku sekalian, di sini kita dapat melihat ya, bagaimana Tuhan Yesus menanggapi permohonan dari si perwira tersebut. Dengan mau datang, menyembuhkan hamba dari si perwira yang sakit tersebut. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berbelas kasih. Ya, Dia tidak memandang apakah statusmu, apakah engkau kaya atau engkau miskin, atau engkau berasal dari bangsa apa, suku apa. Di mata Tuhan semuanya itu adalah sama. Ya, siapa saja boleh datang ke hadapan Tuhan Yesus untuk memohon kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang penting adalah kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Jika engkau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, engkau datang di hadapan Tuhan, Tuhan akan menolong engkau. Ada hal yang menarik ya, kalau kita melihat lihat dari jawaban dari perwira tersebut. Kalau kita melihat di ayat yang ke-8, saya akan membacakannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Dilanjutkan dengan ayat 9. "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia akan mengerjakannya." Saudaraku sekalian, perwira ini mengatakan ya, "Aku tidak layak." Ini adalah satu pertanyaan yang begitu khusus. Aku tidak layak. Ya. Kita bisa membayangkan ya, seorang yang berpangkat ya, yang kaya, tetapi dia bukan orang Yahudi, menganggap dirinya itu tidak pantas, menganggap dirinya itu tidak layak untuk meminta Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Ia mengatakan, aku sendiri seorang bawahan. Kalau kita melihat ya, apa yang dikemukakan oleh perwira tersebut sangat menarik. Mengapa? Karena ia sendiri mengaku bahwa ia adalah seorang bawahan. Apa itu bawahan? Bawahan adalah seorang bawahan harus memiliki kewajiban untuk taat dan setia kepada Raja Romawi. Artinya, menjadi seorang bawahan itu harus patuh dan taat terhadap segala perintah atasannya. Itulah seorang bawahan. Si perwira ini mengatakan, "Aku adalah seorang bawahan." Oleh karena itulah perwira itu dapat melihat ya, bahwa Tuhan Yesus, dia melihat bahwa Tuhan Yesus bukan orang yang biasa. Dan ia yakin bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa yang tak terhingga ya, memiliki kuasa yang tak terbatas untuk menyembuhkan hanya dengan perkataan saja. Tanpa perlu datang menemui hambanya yang sedang sakit tersebut. Ya. Tetapi perwira ini di situ dikatakan dia percaya bahwa dari kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, ya. Ayat 8b di situ dikatakan, "Katakan saja sepatah kata dan aku tidak ragu hambaku itu akan sembuh." Dan hal itu benar. Ya. Bahwa kuasa Tuhan Yesus itu tidak terbatas. Sehingga jauh maupun dekat tidak berpengaruh untuk Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang Tahakua. Apa itu Tahakua? Maha tahu, Maha hadir, dan Maha kuasa. Seperti apa yang ditulis oleh Nabi Yeremia di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-23 ayat 23, di situ dikatakan, saya akan membacakannya. "Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga.
Saudaraku sekalian, dengan adanya jawaban dari si perwira tersebut, maka di ayat 10 di situ dikatakan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus menyatakan keheranannya dengan suatu pujian kepada iman si perwira tersebut, yang justru bukan orang Yahudi. Iman yang dimiliki si perwira tersebut patut diacungi jempol, karena langka dan tidak biasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang Yahudi yang lainnya. Hal inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, agar agar kita dapat melihat hal-hal yang bukan bersifat kemegahan dan kemewahan duniawi saja, melainkan harus dilihat secara keimanan atau kekudusan yang dapat diterima oleh Allah. Oleh karena itu, Tuhan Yesus secara terang-terangan menyatakan kekaguman dan keheranannya kepada orang-orang yang mengikutinya dengan berkata, "Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Selanjutnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat 11 kita melihatnya. Saya akan membacakannya. "Aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Di sini Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa kerajaannya akan dinikmati oleh banyak orang dari kalangan orang bukan Yahudi. Mereka akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham yang telah ada di surga. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa keselamatan bukan hanya secara khusus diterima oleh orang-orang Yahudi saja, sebab di situ dikatakan akan datang orang-orang dari timur dan barat. Artinya apa? Artinya di luar dari orang-orang Yahudi. Termasuk kita juga di sini, kalau kita percaya, yang akan duduk dan makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Selanjutnya kalau kita melihat di ayat yang ke-12, Tuhan Yesus menggunakan istilah anak-anak kerajaan untuk merujuk kepada orang-orang Israel, bahwa mereka sebenarnya adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka adalah bangsa pilihan dari Allah dan mereka mendapatkan apa? Mendapatkan gelar anak-anak kerajaan. Namun demikian kalau kita melihat, karena kekerasan jantung mereka menolak untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus, maka mereka akan mendapatkan konsekuensinya, konsekuensi yang sangat fatal. Apa konsekuensinya? Di situ dikatakan, saya akan membacakannya di ayat 12. "Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan untuk orang-orang yang keras jantung, yang menolak untuk percaya, maka orang-orang yang demikian akan menerima konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Yaitu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Artinya, orang-orang yang demikian akan dihukum selama-lamanya. Bahkan dikatakan bahwa apinya itu tidak padam, ulatnya itu tidak mati, senantiasa akan menggerogoti kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam ini saya ingin menekankan kepada kita semuanya yang ada di sini. Jangan sampai ada di antara kita di sini yang masuk ke dalam tempat yang
demikian tersebut. Bertobatlah. Jangan engkau mengeraskan jantungmu, tetapi engkau harus terima Tuhan Yesus dan percayalah, ya, maka engkau akan diselamatkan dari kegelapan yang paling gelap. Engkau tidak perlu memikirkan dosa-dosamu lagi, sebab dosa-dosamu itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Engkau hanya perlu menerima Yesus di dalam lubuk jantungmu, dan engkau mengakui di mulutmu bahwa pada malam ini saya mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi saya. Dan jika engkau sungguh-sungguh percaya pada malam ini, saya berani berjanji, seperti apa yang Tuhan katakan, bahwa malam ini juga, jika kita dipanggil oleh Tuhan, kita akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Ini adalah pengharapan dari setiap orang yang percaya. Juga pengharapan dari si perwira tersebut yang mempunyai iman yang luar biasa, yang menginginkan agar hambanya itu, ya, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan di ayat 13 kalau kita membaca, Tuhan Yesus menanggapi iman yang luar biasa dari seorang perwira itu dengan berkata, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudaraku di dalam Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus berbicara, ya, bersamaan itu juga hambanya yang berada jauh di rumah tersebut menjadi sembuh. Ini membuktikan, ya, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, yang bukan hanya berkuasa atas seluruh alam semesta ini saja, melainkan juga berkuasa atas segala sakit dan penyakit. Oleh karena itu pada malam hari ini saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian, sudahkah kita bersandar kepada pimpinan Kristus? Kalau belum, serahkanlah hidupmu hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Maka engkau akan melihat dan engkau akan merasakan betapa indahnya yang dipimpin oleh Tuhan. Jadi gambaran perwira Romawi ini menjadi teladan sempurna dari seorang yang memiliki kesadaran, ya, akan kerendahan lubuk jantungnya. Kesadaran akan kasih dan tanggung jawab terhadap sesamanya. Dan kesadaran untuk memiliki pengharapan iman yang besar. Dan kita bisa tahu, ya, bahwa arti sebuah perintah yang menuntut ketaatan dan kesadaran hidup di dalam anugerah Tuhan. Kiranya teladan sempurna dari perwira Romawi ini, ya, dapat diwujudkan dalam kehidupan kita dan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Malam ini kita sudah belajar, ya, dari budak kepala pasukan 100 yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, di mana ada 3 hal penting yang dimiliki oleh perwira tersebut kalau kita membacanya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa meneladaninya di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah si perwira mempunyai kerendahan jantung. Ya, di sini kita melihat, ya, bahwa seorang yang memohon kepada Tuhan adalah seorang perwira Roma yang mengepalai pasukan 100, seorang yang berkuasa di Kapernaum. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak mempergunakan kuasanya tersebut, melainkan dengan segala kerendahan jantungnya, dia datang dan memohon kepada Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita melihat di ayat 8a, di situ dikatakan bahwa ia tidak layak menerima Tuhan Yesus di dalam rumahnya. Ini membuktikan, ya, ini merupakan hal yang luar biasa dan patut diteladani oleh kita semua yang berada di tempat ini. Agar apa? Agar kita juga bisa seperti si perwira tersebut, bisa merasa rendah jantung, kita bisa menolong orang lain, kita mempunyai iman yang kuat.
Itu yang bisa kita teladani. Yang kedua adalah si perwira memiliki kasih dan tanggung jawab terhadap hambanya yang sakit tersebut. Di zaman seperti sekarang ini ya, banyak manusia yang sudah kehilangan kasih. Manusia lebih mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli kepada orang lain, ya. Apalagi kalau orang tersebut dia memiliki harta yang banyak, ya, mempunyai jabatan yang tinggi, merasa dirinya pintar, maka orang-orang tersebut apa? Akan bersikap sewenang-wenang kepada bawahannya maupun kepada orang lain. Bagaimana dengan si perwira tersebut? Si perwira ini dia memiliki harta. Dia memiliki jabatan. Jabatannya adalah perwira. Dan apakah dia orang pintar? Sudah pasti perwira tersebut pintar, karena jabatannya adalah perwira, ya. Terus dia tidak sombong. Dia tidak menindas bawahannya. Justru ia menunjukkan kasihnya dan tanggung jawabnya dengan apa? Datang mencari Tuhan Yesus dan memohon kepadanya agar hambanya tersebut disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya yang ketiga adalah si perwira memiliki iman yang besar. Kalau kita melihat di ayat yang ke-8b, perwira tersebut bukanlah seorang Yahudi, ya, tetapi dia percaya. Mengapa bisa percaya? Apakah karena ia melihat perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus? Apakah karena dia mengikuti Tuhan Yesus? Tidak. Tetapi dia bisa percaya karena apa? Karena dia mendengar. Ya, kalau kita melihat ya, di Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi mungkin ya, ia banyak mendengar dari orang-orang bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Dia banyak mendengar. Ya. Dan ia menjadi percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus itu ya tidak terbatas. Sehingga dengan iman dia dapat memohon kepada Tuhan Yesus. Ini adalah iman dari perwira tersebut. Saudaraku sekalian, maukah engkau malam ini ya berkomitmen untuk meneladani hidup dari perwira tersebut yang memiliki kesadaran akan kerendahan lubuk jantungnya, kesadaran akan kasih dan tanggung jawab terhadap sesamanya, dan kesadaran untuk memiliki pengharapan iman di dalam Tuhan. Jika engkau melakukan semua ini, ya, saya percaya, maka Tuhan Yesus akan secara terang-terangan menyatakan kekaguman dan keheranannya kepada engkau dan berkata, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kiranya teladan sempurna dari perwira Roma ini ya dapat kita wujudkan di dalam kehidupan kita, dan kita juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kita bisa meneladani kehidupan dari si perwira ini. Walaupun perwira ini adalah seorang yang kaya, yang mempunyai jabatan yang tinggi, ya, pintar, tetapi tidak sombong. Perwira ini adalah seorang yang rendah jantung. Dia berbeda dengan setiap orang-orang Roma yang lainnya. Karena apa? Karena dia mempunyai iman. Dia tidak melihat, dia tidak mengikuti Tuhan Yesus, dia tidak melihat perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus, tetapi dia mendengar. Dia mendengar sehingga dia menjadi percaya. Sama seperti kita sekarang ini. Apakah sekarang orang-orang sekarang ini, kita orang-orang percaya, kita melihat Tuhan Yesus disalibkan? Kita melihat perbuatan Tuhan Yesus menyembuhkan orang? Kita melihat perbuatan Tuhan Yesus yang menenangkan angin badai? Tidak. Tetapi mengapa kita bisa percaya? Karena kita punya iman. Kita mendengar, kita membaca firman Tuhan yang sudah ditentukan oleh Tuhan, yang sudah dituliskan oleh Tuhan untuk kita. Dengan membaca firman Tuhan, kita dapat mengerti
Apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita mau seperti siapa? Seperti si perwira ini yang rendah jantung. Jika engkau rendah jantung, engkau percaya, engkau punya iman, maka hidupmu akan selalu diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak akan menjanjikan semua kemewahan untuk kamu. Engkau mengikut Yesus, Tuhan tidak menjanjikan engkau penyakitmu akan sembuh. Tetapi apa yang Tuhan janjikan? Tuhan menjanjikan keselamatan di dalam hidupmu, keselamatan rohmu, sehingga rohmu tidak akan masuk di dalam kegelapan yang paling gelap. Tetapi apa yang terjadi? Jika engkau percaya Yesus pada malam ini, hidupmu akan diberkati Tuhan, engkau akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kita akan bersama-sama orang-orang percaya, ya, makan bersama-sama Bapak Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Apakah engkau mau? Kalau saya mau. Kiranya firman Tuhan malam ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Engkau senantiasa memelihara dan melindungi setiap kami orang-orang percaya. Walaupun di tengah krisis global ini, dengan mewabahnya virus corona ini, tetapi kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, agar hidup kami dapat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk malam hari ini, di mana kami boleh belajar dari si perwira tersebut, perwira yang rendah jantung, perwira yang tidak melihat perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan Yesus, tetapi dia mendengar dan dia menjadi percaya. Bapa di surga, ajarilah kami seperti si perwira tersebut, dengan walaupun kami tidak melihat perbuatan Tuhan Yesus, tetapi kami dapat mendengar dari firman Tuhan yang disampaikan, sehingga melalui firman Tuhan yang disampaikan kami dapat percaya dan menerima Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Bersyukur untuk malam ini kami sudah dikenyangkan oleh firman-Mu. Kiranya firman-Mu terukir indah di dalam lubuk jantung kami, sehingga kami juga dapat diajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Iman kami dikuatkan sehingga dapat berbuah buah Roh Kudus dan juga buah pertobatan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan. Kita buka pujian KPPK 144. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup, yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat untuk orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang berhidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang berhidup. Firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus, dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang berhidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang berhidup. Beritakanlah Injilnya
yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Selanjutnya doa berkat akan disampaikan kepada hambanya. Kami persilakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersatu dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang adalah Kepala Gereja, di mana pada hari kebangkitan Tuhan Yesus, Engkau telah menghimpun anak-anak-Mu untuk kebaktian-kebaktian. Bahkan pada malam hari ini, Engkau menghimpun kami untuk kebaktian matahari terbenam. Tuhan Yesus sudah berjanji, jika 2 atau 3 orang berhimpun, baik di rumah-Mu dan di rumah kami masing-masing, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ketika Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang mengasihi kami hadir, Engkau akan memberikan kami berkat-berkat, khususnya berkat hidup yang kekal, berkat rohani. Bukan hanya dapat kami miliki, tapi juga dapat kami sharingkan, kami beritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Ya Bapa, pandemik global telah membuat hampir 2 juta orang sakit, dan sudah hampir 200.000 orang mati. Dan kebanyakan mereka yang mati binasa karena tidak kenal Tuhan Yesus. Manusia hanya takut mati fisik. Manusia tidak tahu setelah fisik mati ada Engkau yang bukan hanya bisa mencabut nyawa manusia, tapi bisa melemparkan roh manusia ke dalam neraka. Di situ apinya tidak padam, ulatnya tidak mati. Dan kami saat ini punya tugas memberitakan Injil Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus yang sudah mati di salib dengan darahnya yang kudus bisa menghapus dosa semua manusia. Tidak semua manusia terkena virus corona, tapi semua manusia sesuai dengan firman-Mu sudah dosa, karena kami adalah keturunan dari Adam. Ya Bapa, tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu untuk mengabarkan Injil Tuhan Yesus, satu-satunya penyembuh untuk dosa manusia, yaitu darah Tuhan Yesus, yang sudah mati untuk dosa kami, yang sudah bangkit dari kematian mengalahkan maut, di mana begitu banyak berita-berita palsu oleh iblis bahwa manusia bisa membawa manusia masuk surga. Itu adalah bohong semata-mata. Hanya Tuhan Yesus yang dari sorga, yang sudah datang ke bumi, yang bisa membawa kami ke sorga. Karena Tuhan Yesus telah bangkit, Dia naik ke sorga. Ya Bapa, kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah kami yang Maha Kuasa. Engkau menyatakan kemahakuasaan-Mu dengan menjaga kami, dengan firman-Mu dan kuasa Roh Kudus, sehingga kami tidak tersandung. Bahkan Engkau berjanji ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, Engkau akan membangkitkan orang yang sudah mati dalam Tuhan Yesus memiliki tubuh mulia. Dan kami yang sekarang yang percaya Yesus juga akan diberi tubuh mulia, tubuh yang tidak akan mati seperti Tuhan Yesus, tubuh yang tidak akan berdosa, tubuh yang tidak akan sakit, tubuh yang akan memuliakan Engkau selama-lamanya. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa kejadian dunia ini, pandemik global, mengingatkan kami Tuhan Yesus segera datang. Kami mohon dalam waktu yang singkat ini, Engkau membantu kami untuk mengabarkan Injil Tuhan Yesus, hidup kudus dalam pikiran, dalam perkataan dan perbuatan, sehingga kami bisa dipakai seperti perwira yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan juga hambanya kami percaya juga diselamatkan oleh Tuhan Yesus, bukan hanya tubuhnya sembuh, tapi mereka juga beriman. Tolonglah ya Bapa, berikan kami iman agar kami bisa menjadi saksi Tuhan Yesus di akhir zaman ini. Ampunilah dosa kami, dengarkanlah doa kami, karena kami hanya berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Amin.
Silakan duduk, saat teduh. Tuhanmu memberkatimu, Tuhanmu melindungimu.